Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BKTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sore hari ini Allah pertemukan kita kembali di kajian sore menjelang berbuka puasa, dan semoga kemudahan, kelancaran, keberkahan selalu menyertai antum semuanya. Sahabat BKTV yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan materi sebelumnya yaitu materi istighfar. Sore hari ini kami ingin menyampaikan terkait salah satu kisah inspiratif yang luar biasa terkait istighfar ini. Kisah ini yaitu terjadi pada diri imam besar yaitu Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Beliau adalah salah satu murid Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sahabat Beki yang dimuliakan oleh Allah, suatu ketika Imam Ahmad ini ingin sekali pergi ke Basrah, ke Irak. Entah keinginan apa, tiba-tiba hati beliau ingin sekali menuju ke Basrah, ke Irak. Sehingga beliau menuruti keinginannya. Beliau melakukan perjalanan menuju Basrah. Dan kemudian di malam hari beliau nyampai, dan waktu itu sedang dilaksanakan sholat Isya. Sehingga beliau sholat berjamaah di sana. Setelah sholat berjamaah, karena kondisinya lelah, capek, sehingga Imam Ahmad bin Hanbal ini ingin melakukan istirahat di masjid tersebut. Datanglah marbot masjid mendatangi beliau. Wahai Syekh, apa yang ingin Syekh lakukan di sini? Beliau menyampaikan, saya izin untuk beristirahat. Saya izin karena saya adalah musafir. Disampaikan oleh marbot masjid tersebut, tidak boleh seorang musafir untuk tidur di masjid waktu itu. Sehingga Syekh Ahmad bin Hanbal ini diminta untuk keluar masjid. Ya. Jadi beliau tidak diizinkan untuk tidur di masjid tersebut. Sehingga beliau di emperan masjid melihat Syekh Ahmad bin Hanbal ini masih di depan masjid, di teras masjid. Marbot masjid itu mendatangi beliau lagi. Wahai Syekh, apa yang kamu lakukan di sini? Imam Ahmad bin Hanbal pun menyampaikan bahwa saya ingin istirahat, saya adalah musafir. Dan lagi-lagi Imam Ahmad bin Hanbal ini diminta untuk tidak istirahat di masjid. Ketika kondisi saat itu ada seseorang yang rumahnya dekat masjid itu melihat kondisi itu, ya, syekhnya didorong-dorong, ya. Kemudian orang tersebut mendatangilah Imam Ahmad. Wahai Syekh, apa yang kamu lakukan di sini? Kemudian menyampaikan kalau beliau ingin istirahat dan beliau ingin istirahat. Sehingga orang tersebut menyampaikan bisa menolong, menyampaikan untuk bisa membantu Imam Ahmad untuk bisa tidur di rumah beliau. Nah, ketika di rumah beliaulah ini, maka banyak hal yang dijumpai oleh Imam Ahmad. Jadi orang yang punya rumah itu tidak banyak berkata apa-apa, mulutnya selalu mengucapkan istighfar, dan istighfar. Orang tersebut hanya menjawab seadanya saja. Kalau tidak ditanya juga tidak menjawab. Beliau profesinya adalah tukang roti, Masya Allah, tukang roti. Ya, jadi ngaduk adonan itu membaca istighfar. Kemudian memecah telur juga membaca istighfar. Menuangkan air juga membaca istighfar. Seluruh aktivitasnya dipenuhi dengan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah,
astaghfirullah, dan seterusnya. Sehingga Imam Ahmad ini juga terkagum-kagum dan tanya kepada beliau, wahai fulan, sudah berapa lama kamu melakukan amalan ini, membaca istighfar ini? Kalau saya, jawab beliau, pemilik roti atau tukang roti itu, saya berjualan roti sekitar 30 tahun. Nah, mulai dari itu saya sering, seluruh aktivitas saya balut dengan istighfar. Saya kemas dengan banyak aktivitas, saya mulai dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Imam Ahmad tanya, apa yang kamu dapatkan dari memperbanyak istighfar itu? Kemudian fulan tersebut menjawab, alhamdulillah ya Syekh, bahwa seluruh keinginan saya selama ini dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali satu. Saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah, seketika itu Imam Ahmad bertakbir, Allahu Akbar. Sayalah Imam Ahmad bin Hanbal itu. Masya Allah. Berkah dari istighfar. Seluruh keinginan-keinginan yang diinginkan oleh orang tersebut dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran luar biasa bagi sahabat TV yang dimuliakan oleh Allah, bahwa manfaat-manfaat istighfar diantaranya Allah, karena kedekatan kita kepada Allah, maka Allah cukupi seluruh urusan kita. Allah berikan apa yang kita minta, ya, baik di dunia terkhusus nanti di akhirat. Makanya di momen yang mulia ini, di bulan Ramadan ini, hendaknya kita memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Semoga kita semuanya, pemirsa BGTV yang dimuliakan oleh Allah juga, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti keluar dari Ramadan ini menjadi orang-orang yang luar biasa, mulia di dunia, mulia di akhirat insyaallah. Demikian, jazakumullahu khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.